buat Yo Iqbal. Gokil. Kayaknya masih ada yang di luar sana, masih ada kursi 2, 3 nih. Kalau ada yang mau ke dalam, yang di luar tuh siapa tahu ada yang mau ke dalam masih bisa ya. Udah bayar 100.000 ngalangin. Gokil bang. Itu lagu siapa kan bang? Mantap bang. Lagu siapa tuh bang? Oke, jadi tadi salah satu lagu dari teman saya, namanya Carlin McCuller. Itu bule kan? Dan Justin Rains. Enggak beneran ini. Beneran. Jadi di Amerika itu ada sebuah community namanya Shed Track. Yang mungkin kita tahu itu adalah -1 gitu ya. Tapi ternyata isinya itu adalah sebuah community yang dalamnya itu gila. Itu gospel chops mentok kalau gue bilang. Itu gospel chops mentok, orang-orang hitam semua lah. Hanya drummer aja apa musisi lain di situ? Musisi lain, ada basis, ada keyboardis, ada gitaris. Okay. Yang nggak ada cuma vokal. Jadi saya udah berteman sejak Januari lalu, terkoneksi sama mereka berkat lewat sosial media ya. Berkat lewat sosial media, ngobrol-ngobrol, dan akhirnya bulan lalu timnya Chef Track ngubungin saya langsung lewat telepon. Hey bang, do you wanna join Chef Track family? Itu gimana ya rasanya ngelihat musisi-musisi yang biasanya gua tonton di YouTube gitu ya, jadi hero gua, akhirnya beneran bisa terkoneksi sama mereka gitu. Itu rasanya pengen jawab yes tapi skill pas-pasan ya. Jadi apa bro requirements-nya biar bisa masuk Shed Tracks itu apa requirements-nya? Nggak ngerti juga, tapi ya saya udah 2 kali datang ke NAMM show. Jadi di LA itu, di Los Angeles itu ada yang namanya NAMM show. Kalau kita tahu NAMM show itu sebenarnya kayak cuman pameran alat musik ya. Pameran alat musik, terus ya bisnis tentang penjualan alat musik lah. Cuma ternyata lebih dari itu guys. Pas gua datang ke sana, wah gila, ini sih tempat saling menyapa ya. Kayak contohnya saya ketemu sama Kobus lah ya, ada Kobus Port Gitar. Dia di NAMM show, cuman di NAMM show kayaknya kita bisa say hi, terus ngobrol apa aja. Ini kayak ngobrol dong ya? Bener. Jadi suasananya tuh di situ beneran ya feel free aja lu mau ngapain sama gua. Jadi kayak kita Mereka pada copot seragamnya ya? oh iya banget. Jadi bukan ya, kecuali memang ada yang kayak Travis Barker gitu ya, kita nggak bisa sentuh mereka karena semua orang satu gedung gede gitu. Stevie Wonder lu juga kayak gitu ya? Jadi waktu itu ya waktu itu kan Lu pecah sih bang, manggil Stevie Wonder. Iya, katanya tapi kata Iqbal Stevie Wonder tuh bisa lihat. Bisa lihat. Iya, nggak mungkin lah bro. Ini gosip ya eksklusif nih. loh bener kan, waktu itu gue lagi cobain drum di salah satu booth drum elektrik ya kan. Gue lagi main-main, terus tiba-tiba gue disuruh minggir sama si penjaganya. Minggir sebentar, ada mau dikosongin gitu boothnya. Siapa nih? Kayaknya orang penting nih. Terus ya udah gue pergi dari drum itu, terus ternyata ada satu orang dijaga sama 4 bodyguard gitu ya. 4 bodyguard, badannya gede, terus dia masuknya nggak dituntun. Siapa nih ya? Masuknya nggak di. Nggak pakai tongkat tunanetra juga nggak pakai. Nggak pakai tongkat yang bunyi kring kring kring, nggak pakai. Enggak. Terus dia cobain drum, duduk, terus dia pindah lagi ke sebelah, duduk, pindah lagi ke sebelah lah, nggak dituntun. Jadi ini
gosip eksklusif ya. Nah, Terus terus- Stevie Wonder bisa melihat ya. Tapi gue nggak tahu kalau itu Stevie Wonder, gue nggak tahu sama sekali. Terus gue penasaran, gue ikutin terus. Ini orang siapa ya? Pakai kacamata hitam, terus badannya agak gemuk, terus ya udah gue search di Google. Man with sunglasses, fat, black, waduh gila lu. Can play drum. Terus banyak banget pilihannya, gue ini siapa ya? Gak nemu gue jawabannya. Terus habis itu nggak lama ada orang, segerombolan orang lari, Stevie Wonder please, katanya. Hah? Stevie Wonder yang tadi? Terus gue bingung, ngeluarin handphone gitu. Stevie Wonder, gue juga jadi FOMO kan, ikut-ikutan. Stevie Wonder. Jadi ya begitulah ya. Ya balik lagi ke name show. Enggak, jadi dia ngeliat apa enggak? Nggak, lihat, ya, yakin gue lihat. Orang waktu di Java Jazz Ridersnya minta nginep di Bali, gimana coba? Gimana mau menikmati? Bisa melihat, yakin. Iya, terus ya dari name show itu ternyata nggak cuman sekedar bisnis tentang penjualan alat musik, tapi ternyata itu adalah ya tempat gue bisa mengenal drummer-drummer yang kelas world class lah ya, yang world class. Yang kita lihat mungkin cuman kelas A-nya doang, tapi ternyata ada kelas B, kelas C, wah, sampai kelas Z gitu nggak terlihat di sana. Dan di situlah tempat gue akhirnya bisa berkoneksi karena satu 2018. sebuah catatan penting kalau kita mau masuk ke sebuah industri musik ya, salah satunya harus bisa berkoneksi. Ya, harus bisa berkoneksi. Nggak cuma punya main yang bagus, skill yang jago, tapi kalau nggak punya koneksi ya kita nggak akan bisa masuk ke industrinya. Begitu kira-kira teman-teman. Apakah jago semua yang di name show, apa banyak yang biasa-biasa aja? Wah, kalau ngeliat name show ya, kan name show itu dari orang kelas A sampai kelas Z ada. Kalau yang jagonya jago banget, men. Jagonya jago banget. Tapi kalau yang biasanya ya biasa aja. Cuman yang membedakan kita sama mereka, menurut gua gimana ya? Mereka lahir itu udah bisa joget. Kalau kita lahir nggak semuanya bisa joget ya. Yo, what's up, man? Mereka cuma nyapa doang tuh udah, kecak gitu. Aja. Yo, what's up, man? Ada gitunya gitu. Kalau kita kan, alhamdulillah lisannya, katanya saya. Iya, beda-beda bahasa. Beda. Jadi kalau menurut gua mereka tuh lahir tuh udah punya ritme, udah ada ritmenya, nggak harus dipelajarin. Kalau kita beberapa ya memang mesti belajar dulu, belajar 1, 2, 3, 4, gitu kan, gitu. Jadi kelebihan mereka ya itu. Dan selain itu juga sih, yang bisa kita pelajari adalah gimana ya? Gue ketemu sama satu musician namanya Styx Tyler. Styx Ya. Taylor. Tiap hari Senin, hampir setiap hari Senin gue ketemu. Ya cuma Ada yang tahu nggak. Styx di sini tapi Bang, ada yang tahu Styx Taylor dari sini. Styx Tyler ya, drummer Justin Bieber. Drummer Bieber ya? Ya. Styx Tyler. Jadi Styx Tyler bilang, gue tanya gitu kan, kenapa sih lu tuh jago banget gitu? Lu tuh chops lu tuh tight banget sama musik gitu. Dia bilang, gue gak pernah latihan ya gitu. Gue gak suka latihan. Bilang, anjir, dia jawab kayak gitu. Tapi gimana ya, gue cuma ngejar karakter. Gue gak ngejar jago-jagoan sih. Jadi mungkin yang lu tonton itulah karakter gue gitu. Karakternya cukup biasa sekali ya. Iya. Jadi di sana rata-rata musician ya. Jadi kayak setiap hari Senin gitu, gue selalu pergi ke sebuah cafe gitu di sana, dan itu memang tempat tongkrongan semua musisi ya. Semua musisi, gila lah. Semua musisi yang biasa gue tonton di YouTube hari Senin tuh pada kumpul di situ.
kumpul di situ tuh kayak ibadah gitu rasanya. Jadi ya itu ada kayak misalnya kita tonton dalam satu malam itu ada 15 drummer, semua chops gitu, chops mentok lah jagonya. Tapi yang gua heran itu kenapa ya mereka ini kok bisa beda banget. Ya tuh sesuai yang gua terus selalu ingat kata-kata Stig Steyler gitu ya, selalu menjadi diri sendiri dan selalu timbulin karakter. Jadi nggak usah jadi si A, nggak usah jadi si B, nggak usah jadi si C. Jadi ya mempunyai karakter itu sangat-sangat menyenangkan. Begitu dia bilang. Tepuk tangan dulu dong buat itu. Ini gue kaget juga nih Bang, barusan gue nengok belakang kan karena gue concern ya, mereka udah beli tiket. Ya, ada abu, hujan-hujan. Ya. Dan ada yang dari Jogja dan gue nyebutnya dia Adam Dage di Jogja. Woi, tuh Jax, drummernya, drummer kalau artis-artis ke Jogja yang ngiringin nih. Jagoan banget nih. Mantap. Dari Jogja, Jax masuk dalam lo Jax itu Jax. Itu nama asli Jax. Iya, gue nggak tahu deh ya, tapi Jax Moonraver. Jack duduk di bawah sini nggak apa-apa. Jax, Jax, dia duduk di bawah sini nggak apa-apa katanya. Bisa request lagu Jack. Mau play Yellow boleh Jack. By the way, gue penasaran. Teman-teman di sini ada yang pengen jadi session player gak? Ada nggak teman-teman yang pengen jadi session? Atau sudah jadi? Atau sudah jadi? Kayaknya udah pada jadi dah. Di belakang juga ada yang pengen jadi session player. Ya. Nah, gue penasaran, Bang. Lo kan banyak ngobrol-ngobrol sama drummer-drummer session player. Lo ketemu Teddy Campbell, lo ketemu Ya. Stig Steyler. Terus apa sih yang membedakan session player Indonesia dan session player Amerika? Yang membedakan adalah bayarannya. Itu. Mereka satu show bisa beli perumnas. Kita juga bisa beli Bisa beli, ya lumayan lah ya, Fortuner satu ya. Gak bohong. Kecil. Tapi nyicil. 40 tahun. Iya. Yang membedakan ya, Yang membedakan apanya nih? Secara karirnya. Oke. Waktu itu gua ngobrol sama siapa ya namanya? Robert Sput, ya Snarky Puppy. Ini yang waktu di Java Jazz udah setengah giting, mungkin nggak tahu gara-gara ini atau gara-gara minum. Ya. Man, you know that kid bro with the glasses? I wanna see him. Mau ngeliat Yandi ngejar-ngejar. Oh ya. Iya waktu Iya, Java Jazz. iya, benar. Iya kan? Abis dia itu ngejar. lupa juga. Enggak, dia bilang, you know, tiny friends, my tiny friends. Ya, jadi kalau Robert Sput itu bisa dibilang salah satu session player yang top notch lah ya. Dia main sama Toto, grup band legend. Terus dia punya band juga namanya Ghost Note yang lagi aktif turnya di sana. Beda banget sama kita di mana di Indonesia ya. Jadi secara kalau di Indonesia banyak yang nanya sama gue tuh, itu pakai kontrak nggak sih Kang? Pakai kontrak nggak sih? Gitu. Jadi kalau di Indonesia itu teman-teman sifatnya jarang ya pakai kontrak ya. Jarang lebih diajak aja. Iya, lebih diajak. Dari media sosial kadang-kadang. Iya, jadi lebih kayak yaudah lu gabung ya. Ya lo masuk radar, lo diajak aja udah pokoknya. Iya. Di Indonesia kan gitu ya? Kalau di US mereka tuh banyak sistemnya. Jadi ada yang sistem residensi katanya. Gue nggak tahu tuh kalau residensi kata Robert Sput bilangnya ya residensi lu nggak boleh main sama yang lain. Oh, eksklusif kontrak. Eksklusif. Kayak misalnya Taylor Swift-nya nyebut Taylor Swift Company gitu. Jadi player Taylor Swift ya hanya untuk main Taylor Swift full. Mau Taylor Swift-nya nggak main, ya lu ada di ibaratnya kayak karyawannya ya. Gitu. Jadi ada sistemnya residensi, terus ada sistemnya yang memang ada juga sistemnya kayak kita sih, yang diajak gitu. Tapi itu biasanya katanya untuk artis yang tidak $1 million sebutannya. Artis $1 million tuh, let's say kayak Taylor Swift, kayak Coldplay, Bruno Mars, Bieber. Ya, tapi even Bieber pun katanya nggak melakukan hal itu. Jadi dia kapan dia mau tur dia panggil playernya. Jadi playernya masih boleh main di luar turnya dia. Jadi bukan sifatnya bukan residensi. Oke. Gitu. Jadi di sana sebenarnya lebih tersistem aja sih. Lebih tersistem dengan baik, dengan benar gitu ya.
Terus kayak yang gue kaget juga session player, ada tuh session player yang hidupnya udah dari royalty aja gitu. Mainnya cuma di sekitar LA, di sekitar New York, di klub-klub kecil. Habis itu bertani, Ada yang bertani? ya nyuci mobil. Udah nggak mau tour lagi, ada banget gitu. Jadi hidupnya cuma dari royalty gitu, dari semua demand-demandnya ya kita sebut aja Dave Weckl kan. Iya, Dave Weckl itu katanya dia sudah males world tour, dia sudah males buat pergi jauh-jauh, jadi dia lebih milih main di cafe kecil sama bandnya. Selebihnya ya udah dia cuma jual apa istilahnya IP ya, jual IP. Kayak video-video lessonnya Dave Weckl kan banyak banget tuh. Itu ternyata ada royalty-nya buat dia. Jadi saking sistemnya tuh saking bagusnya dan sudah berjalan puluhan tahun. Gila, Island Magic bagi drummer-drummer tuh udah kayak separuh nafas bro. Iya benar. Gila. Oke, sebelum sini mungkin Yan, sebelum kita buka sesi pertanyaan, lo main lagu aja deh bang lagi. Oke. Oke.